Halo teman-teman, untuk chapter selanjutnya yaitu Nusa Tenggara Timur di Labuan Halo guys, Bajo. di Oke, Surabaya. jadi sebenarnya Labuan Bajo. uh, Labuan Dia Bajo ini salah satu tempat yang unexpected ya. bagus banget. Rencananya tuh kita mau, aku mau ke Lombok. Cuma pas itu kapalnya di pelabuhan besar tuh nggak ada. Kalau ke pelabuhan kecil tuh harus agak jalan cukup jauh gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita cari di tiket pesawat. Nah mereka tuh antara Labuan Bajo sama Lombok tuh nggak jauh beda, jadi kita mending ke Labuan Bajo aja yang lebih jauh. Ini kamarnya aku juga pesen H-1, cukup enak ya. Kalau lihat-lihat di sini, ini harganya juga sekitar 100 ribuan aja, bisa buat 2 orang. Kalau misal bareng Ini sama temen tuh mungkin best 60-an tempat yang per gue orang lah. intin selama beberapa Di hari review ini. bentar ini. Dia udah cuma 80 ribu, include AC, kamar mandi dalam, and Komplit itu bersih juga. banget. Ada Ada AC juga tafel, tuh, menurut aku plus banget sih. kaca. Bersih. Ini tuh dua, nah bisa buat 2 orang, tapi karena aku sendiri ya langsung pakai satu gitu. Terus ada meja ininya coy, Dan meja ada belajarnya juga ada kayak meja riasnya seru, ada TV itu ada kayak kaca, wow, sama sangat satu worth lagi it ya tuh, dengan harga segitu. free wifi di sini. Kalian harus kesini banget sih kalau ke Labuan Bajo, nginep di sini. Kemudian makan, ini 15 ribu aja nasi goreng. Ini nasi goreng Banyuwangi gitu lah, di dekat hotelnya juga. Aku cukup jalan, terus kayak yang belum beli juga sama yang punya. Di hari berikutnya aku itu berkeliling kota pakai motor gitu lah, pakai ada yang punya motor di sana, terus aku pinjem. Yaudah aku isiin bensin aja gitu. Tujuannya sebenarnya mau laundry karena baju aku tuh udah kotor semua, jadi kita laundry. Nah sepanjang perjalanan tuh aku laundry 2 kali sih, di Bali sama di situ di Labuan Bajo. Akhirnya hari itu aku memutuskan untuk OTW ke Wairebo bermodalkan nonton YouTube-nya Leonardo Edwin. Nekat banget gak sih itu sendirian. Awalnya tuh aku ngobrol sama orang-orang yang lagi kosan kan, itu ada yang bilang mereka mau ke Wairebo juga. Cuma aku tunggu sampai jam 11 siang itu nggak ada yang bangun gitu loh, terus nggak ada yang ngajak. Terus aku mikir ya udah kalau misalnya nggak ada berangkat sendiri aja gitu. Kalau Ini aku baru sampai ke berhentian Lembang, pertama aku makan dulu teman-teman. cuma sekali doang sih berhenti. Ini berhenti sampai sholat duhur sama makan. Pelabuhan Ini kayaknya di desa terakhir sebelum sampai ke sana. Sini aku makan ayam geprek. Cukup mahal ya, ayam geprek di sana tuh 30 ribu satu porsinya. baru Nah banget ini sholat teman-teman. Aku berhenti mau di makan tempat dulu. itu, aku minta kayak Dan sholat, boleh nggak ada ruangan buat sholat gitu. sholat. Mereka kasih ini buat Jadi aku sholat. ngecek Ini map, sebenarnya buat sekitar sholat 1 jam pegawainya 44 biasanya. menit, 2 jam lah ya, sekitar segitu. Semoga nanti bisa sampai sana dan bisa naik sebelum gelap gitu ya. Amin. Doain teman-teman semoga aku dijaga kesehatannya, dijaga kekuatannya, dan jaga semuanya. Thank you. Ya, Oke, ini udah jalan. di Ini bagus banget. jalan Look at udah masuk hutan tuh udah cukup susah ya ininya sinyalnya, tapi di sini alhamdulillah masih ada. Terus di sepanjang jalan itu banyak ada kerbau-kerbau gitu. Nah ini jalannya rusak parah guys, benar-benar serusak itu. Tapi ini belum seberapa ya, nanti tuh aku kayak melewati banget ya. yang jalannya tuh benar-benar belum diaspal sama sekali. Bisa dilihat cakep banget. Aku tuh benar-benar sepanjang perjalanan tuh suka banget gitu loh, kayak bayangin aja naik motor sebelahnya tuh laut, terus lautnya tuh sangat jernih biru, terus ada pulau di depannya gitu. Bentar lagi kita Itu sampai, semangat. benar-benar pemandangan yang nggak terlupakan sih. Kayak sepanjang jalan tuh kayak masya Allah, ini ada pulau juga tuh namanya kalau nggak salah tuh Pulau Mulet kalau nggak salah, atau Mulas ya, ya itulah. Aku sempat habis itu aku lihat-lihat di Guys, sudah sampai. internet tuh banyak. Nah ini selamat datang di desa terakhirnya. Oke, ini desa terakhir, cukup deg-degan juga karena pas itu tuh sampai aku jam 4. Posisi aku tuh belum sholat, jadi pas aku sampai tuh aku langsung sholat di situ. Terus di sini kalau Leo tuh pas itu nginiin motornya di rumah orang gitu di bawah. Cuma aku pas itu kayak Semoga bisa sampai atas gak punya duit buat nginiin uang, terus yaudah kita taruh di situ aja. Terus ada motor lainnya juga, jadi rasa oke lah, aman. Oke, ini step pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener pas itu pas aku jalan tuh nggak ada orang di sepanjang jalan. Ketemu beberapa orang, nggak beberapa, cuma 1 atau 2 orang. Mereka tuh masyarakat asli dari dari atas, dari suku Warebu ini.
mau ke bawah ke pasar gitu. Jadi biasanya tuh masyarakat di sana kalau hari Minggu itu ada yang bertugas turun ke bawah untuk ke pasar. Nah ini tongkatnya tuh aku dikasih sama orang yang turun. Itu benar-benar aku seneng banget sih. Sepanjang jalan ini aku cuma berdoa, Bismillahirrahmanirrahim segala macamnya. Pokoknya berdoa yang aku bisa lah. Aku berdoa gitu ya. Terus kayak bayangin, Allah, Anet keren banget lu bisa sampai sini gitu. Pokoknya menyemangati diri sendiri lah. Ini udah setengah perjalanan. Kayaknya di setengah perjalanan pertama tuh dia jalannya ini ya bagus ya. Dalam artian sudah di hot mix, bukan di hot mix sih, sudah lebih aman lah ininya. Ada batu-batuan dan ada ininya. Besok dia balik. Keren sih itu. Gue juga baru tahu gitu. Gue udah ketemu dua Dan Nur nih lagi cerita. Kayak dia turun ke pasar hari Minggu, besok dia balik. Kan ini jalannya udah habis itu kalau udah jalannya kayak gini teman-teman, pas itu aku tuh kesana hari bulan Januari. Mungkin sebenarnya bulan Januari itu musim hujan ya, tapi alhamdulillah tuh pas aku kesana gak hujan. Bisa dari atas itu udah cukup cantik banget ya. Hai. Nah, ini pemandangannya cantik banget. Sini. Kayak wow. Beberapa menit. Semoga jalan sampai. Kata bapaknya seru sih ini perjalanan yang benar-benar nggak terlupakan karena cukup spontaneous. Terus awalnya sebenarnya perjalanan ke sini cantik banget. Aduh, udah aku cerita. Oke, bye. Ada air di sepanjang jalan. Aku ini tuh kalau ada air aku biasanya naruh. Terus habis itu ada rumah gitu loh. Kayak oke, berarti bentar lagi deket. Tapi ternyata enggak. Itu tuh kayak mungkin rumah penduduk yang enggak ini ya, enggak terlalu aku nggak tahu cuma penduduk atau apa, tapi masih belum. Nah ini adalah tempat dimana kita memberitahu kalau mereka kedatangan tamu. Ya ini caranya, kita tinggal ketok aja. Terus kita ketok, nanti mereka tahu ada orang di situ. Aduh, sorry ya, ini HP-nya tuh kita hilang, bukan hilang tapi benar-benar jatuh. Kita taruh di sini yang lebih aman. Terus kita ketok. Ini aku juga berdasarkan videonya Leonardo Edwin ya. Jadi kalau udah diketok nanti mereka akan tahu gitu. Aku lupa ngetoknya berapa kali ya, 3 kali deh. Udah sampai sini tuh aku udah kayak alhamdulillah, seneng banget gitu loh. Kayak wow, akhirnya sampai sini juga. Itu udah ada yang buat ngetok harusnya. Kita akan balik. Nah ini udah sampai, langsung dihidangkan ini kamar mandinya. Cukup bagus ya kamar mandinya, dan aman dan nyaman meskipun airnya dingin ya. Aku nggak mandi juga di sana sih. Ini lagi disiapin untuk makan. Sebenarnya buat kesana itu pertama kali kalian harus ke rumah adat ininya, rumah ketua adatnya, untuk nanti kayak dikasih doa. Kemudian itu kalian juga bayar 50.000 per rombongan. Tapi itu karena aku sendiri jadi 50.000 sendiri. Habis itu aku diarahkan ke di ruangan ini makan sama orang-orang yang lain. Nah pas diarahkan ke sini itu kita disuruh untuk bayar per harinya tuh 325 kalau nggak salah saat itu. Mungkin sekarang naik atau gimana. Itu udah dapet tempat tidur juga, udah nyaman, udah selimut, udah dapet makan. Kalau misal aku lagi siang tuh dapat makan 3 kali, siang, malam sama pagi. Nah ini karena aku sore jadinya cuma malam sama pagi. Nah ini aku lagi cerita, setelah aku makan tuh aku sebenarnya kepengen coba naik ke tangga yang atas karena si Leonardo Edwin tuh kesana. Tapi aku tuh jatuh guys. Itu kalau misal, karena aku emang gak biasa manjat gitu. Teman-temannya gak biasa manjat, gak usah ditiru semuanya gitu ya, apa yang influencer ataupun ini lakuin gitu. Ya udah malam tuh aku kayak kesakitan gitu. Ini paginya. Nah sebenarnya aku mau cerita yang malam itu kayak gimana. Pas malam itu, pas aku jatuh itu, aku pertama kayak udah senyum, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi lama-lama tuh sakit. Lama-lama tangan aku sama di bagian pantat atas itu sakit. Terus habis itu diarahkan sama ibu-ibu di sana, aku dipijat. Habis dipijat dikasih jahe gitulah. Nah nggak lama kemudian agak mending lah, bukan agak mending karena panas ya, jadi teralihkan rasa sakitnya. Ini suasana paginya itu seru banget.
dan sangat asri. Kalau bisa dibilang kayaknya ini tuh waktu paling sepi lah, karena pas itu aku kesana tuh cuma 8 orang, mungkin bukan ini ya, bukan high seasonnya. Karena abis itu tuh aku ada wawancara gitu buat bukan tugas sih, kayak lomba gitu. Aku mau mengadakan ibaratnya seolah-olah kegiatan gitulah di sini. Aku wawancara salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu kayak anak mudanya lah yang mengelolanya. Itu sehari itu bisa sampai 300 orang. Aku nggak bisa bayangin seberapa hektiknya. Tapi katanya karena mereka merasa over tourism, itu mereka bakal ngurangin. Aku kurang tahu sekarang kayak gimana. Cuma aku saat itu bersyukur banget karena pas aku datang ke sana tuh orangnya dikit. Ini sebelah belakang sini itu adalah kuburan para orang-orang yang ada di desa Wairebo. Terus aku yang cukup kagum juga ya teman-teman sama yang Wairebo ini, cerita-cerita pas aku lagi dipijat sama ibu-ibu itu, mereka cerita kalau anak-anak mereka yang udah gede gitu ya, udah SMP, SMA dan sebagainya, itu mereka merantau ke kota, ke Labuan Bajo untuk bersekolah. Kemudian nanti kalau misalnya mereka udah lulus, itu akan terserah mereka bisa balik lagi atau enggak, tapi mungkin encourage untuk bisa balik lagi ke situ ya. Menurut aku pemandangan itu benar-benar surreal banget. Kayak emang ini nyata ya gitu. Aku tuh kayaknya tahu Wairebo gara-gara nonton di On The Spot. Mungkin teman-teman kalau misal kecilnya nonton di On The Spot, berarti Gen Z, bukan Gen Z lagi sih, kayak aku kelahiran 2004. Jadi mungkin nonton itulah. Itu kayak 7 keajaiban dunia, 7 desa yang paling cantik gitu-gitu. Nah, salah satunya tuh ini di Wairebo, itu cantik banget. Di sini aku lagi cerita. Look at now I am Wairebo. Hello everyone. Cantik banget kan guys? Yeay, di Wairebo. Terus terkait sama makanannya itu mereka vegan ya. Mereka nggak, pas aku di sana mereka tuh nggak menyediakan daging-dagingan, cuma mereka ngasih telur sama sayur. Jadi untuk kehalalannya aku kurang tahu sebenarnya gimana, tapi itu kan cukup aman ya kalau telur mah ya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang vegan juga tuh cukup aman. Jadi dietarinya tuh oke lah, maksudnya nggak bermasalah bagi aku gitu. Terus di dalamnya di sini tuh ada 7 tenda, 7 ruangan ini. Bukan 7 tenda sih, 7 rumah adat. 7 rumah adat ini masing-masingnya tuh biasanya terdiri dari 5 keluarga di dalamnya gitu ya. Dari 5 kakak. Nah, di dalam 5 kakak ini mereka hidup sendiri-sendiri, kayak ada sekat-sekatnya, tapi kadang mereka makan bareng dan sebagainya gitu. Nah, yang satu rumah ini itu memang dikhususkan untuk tamu. Jadi kita tuh nginep di situ semuanya untuk tamu gitu. Terus ada dapurnya juga. Jadi mereka memang masak, mama memang masak di situ. Ada toiletnya juga gitu ya di yang buat tamu ini. Di dalamnya juga ada karya-karya lokal kayak kopi Wairebo, kemudian ada tenun-tenunnya, hasil tenunan mama-mama di sana, sama souvenir-souvenir lainnya. Jadi kalau misal mau beli tuh bisa banget di situ. Nah, mungkin kalau misal total budget ya yang nanyain ke sini, kalau misal agen itu aku pernah lihat itu 1,4 juta. Karena kalau kesana sendiri itu bisa hampir setengahnya aja. Jadi ke sana tuh sekitar 2 hari, 3 hari gitu ya, 2 harian lah misal. Motor tuh nyewa sehari 100.000, jadi anggaplah 300-400. Terus kemudian untuk bisa tidur di situ kan 325 ya, berarti 600 gitu, anggaplah 600 sekian. Kemudian makan dan sebagainya kalau di situ kan ada diagendakan, jadi tinggal di jalannya aja. Di jalannya itu sekitar mungkin 100.000, jadi 700 lah in total. Jadi aku oke banget. Bensin ya mungkin 50.000 tuh cukup. Ini udah makan paginya, udah disediakan makan. Yang paling aku suka tuh kopinya di sana gitu. Ini udah balik, pas balik ini agak ramean ya. Alhamdulillah ramean karena bentar. Ya pas balik ramean, terus karena aku tangannya nggak bisa, alhasil aku disetirin gitu. Jadi kebetulan ada maksudnya kenalan di atas. Mereka ini namanya kalau salah Mas Rifki ini dia orang Kudus. Nah, tapi sebenarnya mereka ini mau road trip menuju
menuju ke Bajawa. Karena aku disetirin, jadinya aku mau nggak mau ya udah ikut aja. Terus aku juga belum pernah ke Bajawa kan. Bajawa itu deket sama Ende btw. Ini tuh tempat pengasingannya Bung Hatta. Gimana sih? Terus dekat dulu deh. Pengasingannya Soekarno, punya Ende lah gitu. Tempat pengasingan salah satu tokoh. Jadi aku oke, kita nggak apa ke Ende gitu. Akhirnya aku ikut ke sana sepanjang jalannya kayak gini bisa dilihat cantik banget ya. Terus aku makasih banget buat aku lupa maksudnya, tapi ada Mas Iwan, Mas Rifki, Mas Iwan, Mas Rifki itu di mereka kayak kakak adik ipar gitu. Jadi kakaknya Mas Rifki ini nikah sama Mas Iwan gitu. Nah Mas Iwan tuh kebetulan dia penempatan di Labuan Bajo, terus mereka lagi ke sana main, terus ke situ gitu ya. Jadi anak-anak yang mau ke sekolah, Halo. sekolah sekolah kayak dada-dada gitu, seru banget. Aku pengen kesana lagi. Ini jalannya juga cukup bagus ya. Di sepanjang jalan tuh banyak banget truk-truk besar. Nggak terlalu besar sih sebenarnya, kayak truk-truk yang bawa barang, yang biasanya mereka gunakan barang-barangnya ini untuk kebutuhan lah gitu. Ini bisa dilihat, seru sih, dapet teman baru jadinya kan. Karena tangan aku tuh nggak bisa nyetir, karena sebelah kiri tuh ini ya masih cukup kaku gitu ya, karena dibalut dan sebagainya. Jadinya ya aku ikut aja. Ini road trip yang cukup panjang, perjalanannya tuh kurang lebih 4 jam dari situ, dari Wairebo ya, 4 jam 5 jaman lah, bahkan 6 jam agak lupa ya, sekitar segitu buat sampai ke Bajawa. Nah kalau di Bajawa baliknya ke Labuan Bajo itu 12 jam. Tidak boleh nakal. Bisa dilihat bahkan salah satu sunsetnya. Pokoknya semua yang ada di timur itu cakep banget guys. Sunsetnya, pantai-pantainya, orang-orangnya, kayak aku kesana lagi. Nih bisa dilihat ada pantai di sana, terus ada sunset secakep ini. Wow. Oke. Nah ini di daerah sekitar penginapan paginya. Ini udah di Bajawa. Yang mau kita ini namanya adalah Desa Bena, Desa Kampung Adat Bena. Kampungnya mirip sama tadi Wairebo, cuma dia lebih aksesibel dari motor ya, jadi nggak perlu naik ke atas. Masyarakat di sini nih desanya sudah sejak zaman megalitikum itu udah sangat tua gitu ya. Terus yang satu aku kagumi juga, orang-orang di sana itu membiarkan anak-anaknya tuh kuliah setinggi-tingginya. Bahkan pas itu aku pernah ngobrol gitu ya sama yang masyarakat di sana, anak-anaknya tuh ada yang sampai kuliah di Pulau Jawa gitu. Tapi mereka akan pulang ketika misal ada acara adat dan sebagainya gitu. Jadi mereka akan pulang, mau nggak mau mereka akan pulang. Ini nyewa untuk foto-foto gitu. Pakai tas ini mereka juga ada karya tenun. Ini nyoba Mas Iwan sama Mas Rifki itu nyoba jadi inilah pakaian adatnya sana. Aku gak nyoba, kenapa? Karena mahal guys. Sebenarnya nggak terlalu mahal ya, kayak 100.000 sekian. Cuma pas itu aku emang wah sama sekali nggak punya duit sebanyak itu, udah bener-bener oke, I'm really broken right now gitu. Jadi ya udahlah, yang penting bisa hidup, bisa makan, dan bisa pulang aja udah bersyukur. Bisa dilihat ini dari sana tuh ada ada patung Bunda Maria di atas. Ini pemandangannya. Gini. Agak menyamping. Di sini tapi aku beli kain ini, beli iketan lah. Iketan, dan menurut aku cantik banget ya, walaupun itu tuh warnanya sintesis. Ada yang warna asli, ada yang warna sintesis. Sintesis itu tuh lebih murah ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Itu tetap cakep lah menurut aku. Buat teman-teman yang mau kesini bisa banget lewat Labuan Bajo, tapi bakal takes more time. Terus ada satu lagi tuh, aku tuh ada pelabuhan, bukan pelabuhan, kayak airport, cuma ada dekat sini. Lupa namanya apa. Sorry banget guys, nanti boleh dicari. Oke, ini penampakan Gunung Inerie. Ini mama di sini. Ini kayaknya sebenarnya harganya sekitar 500 sampai sejutaan lah. Ini ada yang lagi proses menenunnya.
Jadi memang dilakukan secara tradisional, jadi maklum mahal. Oke deh, waktunya pulang karena duit habis. Akhirnya kita pulang. Di pemandangan ketika take off dari pesawatnya cantik banget, kelihatan banget pulau-pulau di Komodo. Aku emang gak kesempatan ke Pulau Komodo, tapi semoga next time aku kesini lagi aku bisa kesana Pulau Komodo dan explore untuk bagian lautnya, gak cuma Takaitiganya. Oke. See you teman-teman, makasih sudah menonton episode ini. Maaf kalau ngomongnya agak belibet dan karena emang gak ada teksnya, jadi see you untuk episode-episode dan chapter-chapter berikutnya. Jeng-jeng, sampailah di Yogyakarta dan pulang ke rumah. Habis itu gak nyangka juga Yogyakarta secakep itu airportnya. Bye-bye.